Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Jupri dari Prodi Pendidikan Vokasional Mekatronika. Dari jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi kontrol proses dengan kontrol PID untuk Plan Order 2. Dan dalam video sebelumnya saya menjelaskan mengenai Plan Order 1, dan di sini saya akan menjelaskan Plan Order 2. Nah, dalam simulasi ini saya akan tetap menggunakan MATLAB dan menjelaskan job sheet yang telah disediakan. Langsung saja saya buka job sheet-nya. Berikut adalah tampilan job sheet yang akan saya jelaskan. Adapun kompetensi yang ingin dicapai, yaitu mampu mensimulasikan kontrol proses dengan controller PID. Dan tujuannya yaitu setelah mengikuti praktikum, mahasiswa dapat menjelaskan kegunaan masing-masing komponen controller PID untuk Plan Order 1 dan mampu menempatkannya pada sistem kontrol proses. Langsung saja saya ke langkah kerja. Untuk langkah kerja pertama, kita akan menggunakan proses order 2 tanpa menggunakan komponen delay. Dan berikut ini adalah rangkaian yang akan kita buat pada MATLAB. Nah, pada rangkaian ini nilai step akan kita atur final value-nya menjadi 1 dan sedangkan step time-nya menjadi 0. Kemudian kita akan mengatur parameter pada PID controller dengan P-nya sama dengan 1, I dan D masing-masing sama dengan 0. Kemudian kita akan melihat time constant, steady state error, dan keterangan mengenai steady state error tersebut. Kemudian kita akan mencari nilai I dan nilai D. Sedangkan untuk langkah kedua, kita akan menggunakan proses order 2 dengan menggunakan delay. Dan berikut adalah rangkaian yang akan dibuat pada MATLAB dengan penambahan komponen transport delay. Nah, seperti pada komponen di atas, nilai step akan kita atur final value-nya menjadi 1. Dan pada transport delay, kita akan mengatur parameter time delay sama dengan 0,5. Kemudian pada PID controller, nilai P-nya sama dengan 1, I dan D sama dengan 0. Kemudian kita akan mencari nilai P, yaitu time constant, steady state error, dan keterangannya. Kemudian mencari nilai I, dan yang terakhir mencari nilai D. Langsung saja kita ke langkah pekerja pertama, yaitu kita akan membuat rangkaian proses order 2 tanpa menggunakan delay. Saya akan membuka aplikasi Simulink-nya atau MATLAB-nya. Berikut ini adalah rangkaian yang sudah saya buat pada Simulink di aplikasi MATLAB. Nah, pada rangkaian ini saya menggunakan step, kemudian sum, PID controller, transfer point, scope, dan gain untuk penguatan sinyal. Nah, pada laporan tadi, nilai step kita atur final value-nya menjadi 1. Kemudian pada PID controller, kita akan mengatur pada nilai proporsionalnya sama dengan 1. Nah, di sini saya sudah atur sesuai dengan petunjuk pada job sheet. Langsung saja saya akan menjalankan. Nah, berikut adalah tampilan sinyal pada scope ketika nilai P sama dengan 1. Terlebih dahulu saya akan zoom. Nah, terlihat pada grafik sinyal tersebut, sinyal ini mengalami steady state error
pada angka 0,047. Kemudian mengalami time constant pada detik ke 2,7 second. Selanjutnya saya akan mengatur nilai PID controller menjadi 47. Dan saya akan kembali menjalankan. Nah, terlihat pada grafik sinyal ini, ketika nilai PID pada proporsionalnya saya atur menjadi 47, sinyal ini mengalami sedikit overshoot. Dan mengalami steady state error pada 0,7 atau sekitar 30%. Kemudian mengalami time constant pada 2,5 second. Nah, setelah mengatur nilai P, selanjutnya saya akan mengatur nilai I, di mana ketentuannya atur nilai I dari kecil sampai besar sehingga steady state error menjadi 0 atau mendekati 0 dan maksimum overshoot sekitar 120%. Di sini pada PID controller saya akan mengatur nilai I atau integral. Nah, untuk yang pertama yaitu 0,5. Kemudian saya klik OK. Dan saya akan jalankan. Nah, pada grafik sinyal yang dihasilkan Discom, sinyal ini mengalami sedikit overshoot, yaitu pada amplitudo 0,76. Kemudian mengalami time constant pada 10 second. Selanjutnya saya akan mengatur nilai integral menjadi 3. Saya akan run. Nah, terlihat pada grafik ini, sinyal ini mengalami sedikit overshoot, yaitu pada angka 0,77. Kemudian mengalami mengalami time constant pada detik ke 90 atau 90 second. Dan selanjutnya saya akan mengatur nilai D.
pada PID controller nilai D atau derivatif saya atur menjadi 0,5. Kemudian saya klik OK dan jalankan scope. Nah, setelah grafik sinyalnya saya zoom, terlihat sinyal ini mengalami sedikit overshoot, yaitu pada angka 0,76. Kemudian mengalami atau berada pada time constant 99 atau 99 second. Ketika nilai derivatifnya saya atur menjadi 0,5. Selanjutnya saya akan mengatur nilai D atau derivatif menjadi 3. Kemudian saya klik OK. Nah, setelah di zoom, nilai atau gambar grafik yang dihasilkan scope, sinyal ini mengalami steady state error pada angka 0,72. Kemudian berada pada time constant 100. Setelah melakukan percobaan tadi, ketika nilai proporsional, integral, dan derivatif atau PID pada PID control kita atur, dapat saya simpulkan bahwa semakin tinggi nilai P, proporsional, integral, dan derivatif yang kita atur pada suatu sinyal, akan semakin memperkecil terjadinya overshoot pada sinyal tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita akan ke proses orde 2 dengan menggunakan delay. Nah, berikut adalah tampilan rangkaian pada proses orde 2 dengan menggunakan delay. Berbeda dengan rangkaian sebelumnya, pada rangkaian ini kita menambahkan komponen transport delay. Nah, pada transport delay ini, time delay-nya saya akan mengatur menjadi 0,5, dan pada PID controller nilai P-nya saya atur menjadi 1. Nah, seperti pada langkah proses orde 2 tanpa menggunakan delay, di sini kita akan mencari nilai P, nilai I, dan nilai D. Untuk menentukan time constant, steady state error, dan keterangan dari steady state error. Langsung saja, saya akan mulai pada nilai P. Nilai P yang pertama yaitu saya akan atur menjadi 1. Kemudian klik OK. Pada scope. Berikut ini adalah tampilan sinyal pada scope.
Di sini saya akan zoom terlebih dahulu. Terlihat pada grafik sinyal ini mengalami overshoot pada 0,7 atau sekitar 30%. Kemudian mengalami steady state error pada 0,5 atau sekitar 50%. Kemudian mengalami time constant pada 170 second. Untuk nilai selanjutnya, saya akan mengatur nilai P sama dengan 1,5. Kemudian saya akan jalankan lagi. Terlebih dahulu saya akan zoom. Nah, terlihat pada sinyal ini mengalami overshoot, yaitu pada angka 1 atau 100%. Kemudian mengalami time constant pada 100 second dan steady state error pada 0,6 atau sekitar 40%. Untuk selanjutnya saya akan mengatur nilai integral atau I pada PID controller menjadi 0,5. Kemudian klik OK. Nah, terlihat pada grafik sinyal ini mengalami banyak sekali overshoot. Dan mengalami time constant pada detik ke 125 dan steady state errornya yaitu 0%. Dan untuk nilai terakhir saya akan mengatur nilai D pada PID controller. Di sini nilai D yang pertama saya akan masukkan 0,5. Kemudian klik OK. Dan saya jalankan. Nah, terlihat pada grafik sinyal ini mengalami overshoot yaitu sekitar 110%. Kemudian mengalami sedikit overshoot lagi dan sedikit overdamp. Hingga akhirnya sinyal ini mengalami time constant pada 35 second dan steady state errornya yaitu 0%. Nah, untuk nilai D yang selanjutnya saya akan mengatur menjadi
1,5. Kemudian klik OK dan saya jalankan. Nah, terlihat di sini pada tampilan scope, sinyal ini mengalami overshoot, yaitu pada 113%. Kemudian mengalami time constant pada 16 second dan steady state errornya 0%. Nah, setelah melakukan percobaan tadi, kembali saya simpulkan bahwa ketika nilai PAD kita atur, semakin tinggi nilainya akan memperkecil terjadinya steady state error. Selain itu juga, transport delay sini membantu untuk memperkecil terjadinya sinyal overshoot. Nah, setelah melakukan percobaan tadi, saya dapat kembali menyimpulkan bahwa ketika kita mengatur PID controller, semakin tinggi nilai yang kita masukkan akan memperkecil terjadinya steady state error. Kemudian transport delay di sini juga berfungsi untuk meminimalisir terjadinya sinyal overshoot. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari percobaan ini yaitu 1. Sistem pengaturan tekanan dengan hasil respon yang terbaik dapat lebih mudah direalisasikan dengan perancangan melalui simulasi, seperti yang dilakukan pada MATLAB tadi. Dan yang kedua, simulator sangat bermanfaat untuk menunjukkan respon sistem secara interaktif dan menarik. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu dengan dengan memvariasi nilai konstanta pada PID, terbukti bahwa penambahan controller PID dengan nilai konstanta yang spesifik dihasilkan sistem yang stabil dan steady state errornya mendekati 0. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai simulasi kontrol proses dengan controller PID untuk plan order 2. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga bermanfaat.